Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Islami Pasa dengan NIM H5401241021. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang regresi linear berganda yang diaplikasikan pada aplikasi RStudio. Nah, namun sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit tentang definisi dari regresi linear berganda. Jadi regresi linear berganda itu sendiri adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel dependen atau variabel terikat berdasarkan nilai dari dua atau lebih variabel independen, variabel bebas di sini, secara bersamaan dengan memodelkan hubungan linear antara variabel-variabel tersebut. Oke, jadi tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke praktiknya secara langsung di sini. Baik. Oke, jadi pada video kali ini kita akan menggunakan aplikasi RStudio. Kita pencet RStudio-nya. Oke, di sini mungkin. Oke, pertama setelah masuk ke aplikasinya kita cari filenya di sini, pencet file di kiri atas, terus geser ke bawah, pilih import dataset, geser ke kanan dan pilih from Excel di sini. Oke, dari from Excel kita pilih browse nih di sini. Browse untuk kita cari file yang akan kita regresi di sini. Oke, wait. Oke, setelah kita itu pilih file yang akan diregresi, terus akan muncul tampilan seperti ini. Dan jangan lupa untuk data year di sini kita ubah, klik dulu, terus pilih skip. Oke, terus untuk nama import option di sini kita ubah dulu. Di sini saya ganti jadi tugas 5 aja. Waduh, tugas 5. Ya, habis itu pastikan juga untuk di Visual OS Names and Open Data Viewer ini terchecklist di sini. Oke, habis itu setelah ngecek dan semuanya aman, kita import. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita pilih tanda tambah yang ada di kiri atas ini. New file, terus pencet R script di sini. Oke, setelah muncul R script saatnya kita memasukkan formulasi-formulasi yang akan kita gunakan untuk menganalisis dari data-data yang ada. Di sini kita di baris pertama kita ketik dulu model RB, model regresi berganda, terus spasi, terus ada tanda kurang di sini kurang dari, terus tanda minus tanda kurang. Itu digabung terus spasi LM buka kurung. Kita lihat variabel independennya apa di sebelah. Oke, GDP. Maka kita ketik di sini GDP sesuai dengan nama dari data yang ada di samping GDP. Huruf besar semua. Terus kita pisahkan dengan tanda ini antara variabel dependen dan independennya. Selanjutnya kita ketik nama variabel independennya di sebelah ada investment exports. Oke. Oke, ini harus sesuai ya dengan nama file yang nama data yang di sebelah. Oke, plus di sini masih plus X. Terus kita pencet koma, terus spasi dan sesuai nama file yang tadi kita telah nama itu tugas 5. Oke. Setelah itu kita enter ke bawah, buka baris kedua dan kita ketik summary, buka kurung, model RB.
Oke, setelah itu kita sortir dulu di baris pertama, kita pencet run. Apakah biru? Oke, biru. Selanjutnya di baris kedua kita sortir lagi dan pencet run sama seperti baris pertama. Oke, keluarlah hasilnya di bagian bawah ini, teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan ke tahap interpretasi dari hasil yang telah kita dapatkan. Jadi pertama, saya ingin interpretasi dari segi nilai alfa dan beta terlebih dahulu. Jadi kita bisa lihat nilai alfa di sini ditunjukkan dengan nilai intercept yang 1,577 sekian, di mana itu bertanda bahwasannya rata-rata GDP ketika besarnya nilai investasi dan ekspor itu adalah nol sekitar 15.766,29 sekian gitu. Terus nilai beta satunya ditunjukkan di bagian bawah ini 7,374 E01 yang bisa diinterpretasikan dengan jika rata-rata investasi itu naik sebesar satu, maka rata-rata GDP itu akan naik sebesar 7,374N01 sekian. Kalau misalkan dikonversi dengan nilai sebenarnya itu 0,737 sekian. Oke, selanjutnya kita ke nilai beta 2. Di sini ditunjukkan oleh estimate ekspor 5,499E01 sekian, yang dimana jika kita interpretasikan berarti jika rata-rata ekspor itu naik sebesar satu, maka diduga rata-rata nilai GDP itu bakalan naik juga sebesar 5,499 sekian. Jika dikonversi sekitar 0,549 sekian juga, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan interpretasi dari nilai koefisien determinasi atau bisa dibilang nilai R square di sini. Oke, R square di sini ditunjukkan di ini 0,5877. Nah, apabila kita konversi ke nilai persen, maka kita akan dapat angka 58,77%, di mana sebesar 58,77% keragaman GDP itu dapat dijelaskan oleh keragaman nilai investasi dan ekspor. Tapi sisanya di angka 41,23% itu dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang terdapat di luar model. Oke, terakhir kita akan interpretasi dari nilai uji T dan uji F. Oke, di sini kita bisa lihat mungkin dari nilai uji T-nya sendiri nih. Pertama, mungkin saya ambil contoh di nilai investment nih. Di nilai T value di PR ini nih. 1,15E08 sekian. Oke, dari investment sendiri, kita bisa lihat dari nilai uji T-nya ini, karena nilai P-nya itu sekitar 1,15E08, kalau misalkan dikonversi ini sekitar 0,00000 sekian, itu bisa dibilang kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol ataupun hipotesis awal itu ditolak dan H1 hipotesis alternatif itu diterima. Berarti investasi itu berpengaruh signifikan terhadap nilai GDP. Selanjutnya untuk nilai F, mungkin kita bergeser ke bawah di nilai P value yang 9,064 kalau misalnya kita konversikan angka sebenarnya, angka realnya itu sekitar 0,00000 sekian, maka itu kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan H0 itu ditolak dan H1 diterima. Oke, itu berarti investasi dan ekspor itu dapat secara bersama-sama mempengaruhi signifikan terhadap nilai GDP. Oke, mungkin itu cukup sekian pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.